besar. Kiamat besar kiamat besar, peristiwa hancurnya seluruh alam dunia dan kematian seluruh makhluk. Jadi tidak sedikit atau tidak sekedar banyak, tapi seluruhnya. Hanya saja yang merasakan kematian pada hari kiamat itu semuanya adalah orang kafir, ya. Ya, kalau makhluk yang selain manusia, ya, misalnya jin juga pasti jin yang kafir. Kalau selain jin dan manusia, ya tidak disebut kafir atau muslim, ya. Seluruh makhluk yang ada yang hidup, ya bisa saja ada hewan, ada tumbuhan. Tapi yang dimaksud yang kafir terutama yang akan merasakan kiamat yang mengerikan itu adalah orang-orang kafir. Nah, gambar apa ini? Gambar Makam. apa? Makam Kuburan. Ada orang meninggal. Ada bapak meninggal. Ya. Jadi pada pandemi COVID-19 ini banyak sekali korban yang wafat setelah sakit COVID, ya. Kematian itu bagi setiap orang adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Itu pasti, ya. Tapi kita tidak tahu siapa yang lebih dahulu wafat, ya. Seperti di keluarga Pak Syukron, itu ternyata adik Pak Syukron, ya, yang kalau Pak Syukron anak kelima, yang adik Pak Syukron anak ketujuh ternyata meninggal lebih dahulu karena sakit gagal ginjal, ya. Cuma disangkanya juga COVID karena tahun 2020, ya, 2020 meninggalnya itu paru-parunya sudah rusak karena terendam oleh cairan racun dari ginjal. Nah, yang meninggal akibat sakit COVID itu sampai antri untuk dimakamkan, ya. Ada yang kenal siapa beliau? Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber. Ali Jaber. Syekh Ali Jaber sudah meninggal. Beliau namanya kena pisau. Tapi dia nggak meninggal kena pisau. Meninggalnya bukan karena ditusuk pisau. Karena COVID. Ya. Ya, setelah beliau terinfeksi COVID-19, positif COVID, setelah dirawat, katanya dokter menyatakan sudah negatif. Tapi kemudian tidak lama beliau wafat. Ya, setelah dipastikan negatif dari COVID-19, ya. Beliau hafal Al-Quran umur 11 tahun. Ya. Wah, bagus banget. Sukses saya. Kalian, ya, seperti kalian ini, umur 11 tahun. Ada yang 12 tahun. Mudah-mudahan semua kelas 6 sekarang bisa hafal Quran. 30 juz, ya. Pak Syukron doakan, ya. Nah,
Jadi beliau Berisik ya, sudah kita kenal sebagai ulama, ya. Beliau kita kenal sebagai ulama. Enggak, aku matiin. Nah, coba Alvaro, coba dibaca Alvaro. Yang lain juga membaca dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Yang bawahnya? Termasuk tanda kiamat yang cukup dekat adalah diangkatnya ilmu dan kebodohan yang merajalela. Nah, apa yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu? Fitnah. Ternyata ini. Coba Hafi, baca Hafi. Sesungguhnya Allah Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Jadi wafatnya Syekh Ali Jaber sama seperti wafatnya ulama yang lain, ya, yang kita kenal seperti misalnya Tengku Zulkarnain, ya. Kemudian siapa lagi yang juga belum lama meninggal, ada Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i yang memiliki perguruan Asy-Syafi'iyah, ya, di Jatiwaringin tuh ada Asy-Syafi'iyah. Nah, itu juga ulama yang dekat dengan almarhum yang mendirikan Yayasan Iqra, ya, Ustadz Kiai Haji Rahmat Abdullah yang sudah wafat tahun 2005, ya, sebelum Pak Syukron masuk ke SDT Iqra. Bahkan bertepatan ketika Pak Syukron diterima di SDT Iqra, ya. Pak Syukron dites dan lulus masuk menjadi guru di SDT Iqra, akan tanda tangan kontrak waktu itu di SDT Iqra. Ternyata malam harinya Ustadz Rahmat Abdullah wafat. Yang berbarengan dengan Pak Syukron masuk ke SDT Iqra, diantaranya adalah siapa nanti? Nah, coba dibaca dulu. Khansa Khairan, Khansa. Ada Khansa Khairan. Tolong dibaca. Wajib atas kalian untuk menuntut ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat atau dihilangkan. Hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para periwayatnya atau ulama. Demi zat yang jiwaku jalan Allah sebagai syuhada, mereka sangat menginginkan agar Allah membangkitkan mereka dengan kedudukan seperti kedudukannya para ulama. Karena mereka melihat begitu besarnya kemuliaan para ulama, sungguh tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Ilmu itu tidak lain didapat dengan cara belajar. Yang baca Hansa apa Khadijah ini? Saya Pak ini. Khadijahnya nggak ada. Hansa ya? Baik. Ayahnya Khadijah dan Hansa juga ulama, ya. Insya Allah kita juga membutuhkan ilmu seperti abinya Hansa, ya, Ustadz Dr. Khairan, ya, Masya Allah. Nah, kalau para ulama semua sudah wafat, ini tanda-tanda kiamat yang sudah dekat. Karena apa? Karena yang ada adalah orang bodoh yang sesat dan menyesatkan.
Oleh karena itu, jangan sampai kehabisan ulama. Jangan sampai kita tidak belajar agama, karena itu akan menyebabkan tidak ada orang yang memahami agama, tidak ada yang menjadi ulama, maka kiamat pun ya menjadi dekat. Jadi kalian wajib ya untuk semangat belajar agama. Jangan buku di rumah ya dibiarkan tidak dibaca. Buku sudah punya tapi tidak dibaca ya. Nah, ini tanda-tanda kalau pada malas baca buku agama, tanda-tanda tidak ada penerus ulama. Kalau sudah tidak ada penerus ulama, maka kiamat semakin dekat. Jadi tidak ada yang tahu kapan adanya ulama, adanya kiamat, tidak ada yang tahu datangnya kapan. Tapi dengan kita berusaha belajar agama, Allah jaga agar tetap tidak sesat, karena makin banyak yang belajar agama juga masih ada ulama. Para syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid itu iri dengan ulama. Ya, jadi yang para syuhada itu sudah dijamin masuk surga saja masih iri kepada ulama. Kita harus berusaha ya untuk mendalami agama Islam. Sekarang tolong baca mufidah. Tolong baca artinya. Ini bahasa Malaysia ya, mohon maaf, bahasa Melayu ini. Mufidah bisa. Setiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu ketika itu. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya ia telah berjaya, dan kehidupan manusia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Ya, jadi kalau baca lihat tanda bacanya ya, ada koma, ada titik. Kalau tanda bacanya diabaikan nanti salah paham bacanya. Nah, jadi orang-orang yang ingin bersenang-senang saja di dunia, dia itu tertipu. Ya, tertipu oleh kesenangan di dunia. Kalau maunya senang aja. Padahal di dunia ini selalu diuji oleh Allah, ya, baik dengan kesenangan maupun kesedihan. Ya. Pada saat kita menolak ya untuk hidup dalam ujian yang Allah berikan, biasanya kita semakin jauh dari petunjuk yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita, yaitu agama Islam. Ya. Dengan kematian kita diingatkan bahwasanya semua akan diminta tanggung jawab di akhirat, ya. Bahkan di alam kubur juga ada ancaman siksa kubur bagi orang-orang yang tidak taat, ya, tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan karena dia melaksanakan yang dilarang Allah, ya, maka kemungkinan juga mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita menjadi beruntung atau kita menjadi bahagia kalau kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang tahu siapa beliau ini?
guru SD Tikro. Siapa? Umi Nur Amanah. Ya, beliau adalah Bu Umi Nur Amanah. Ya. Nah, ini yang tadi Pak Syukron sampaikan. Jadi Bu Umi Nur Amanah ini masuknya satu angkatan dengan Pak Syukron ketika sebelum Ustadz Rahmat Abdullah wafat ya. Jadi pada saat tanda tangan kontrak itu malam harinya ya, sebelum Pak Syukron tanda tangan kontrak, Ustadz Rahmat wafat. Nah, Pak Syukron bersama-sama Bu Umi Nur Amanah, Bu Lina, ya, yang satu angkatan, Bu Rita juga, Bu Rita. Nah, ini satu angkatan masuk ke SD Tikro untuk menjadi guru SD Tikro ya. Yang beliau sudah wafat ya, tidak ada yang menyangka ya bahwa Bu Umi Nur Amanah mendahului guru-guru yang lain. Nanti kita doakan ya. Siapa yang kenal beliau? Ada yang kenal? Kayaknya pernah. Kayak pernah Haji. Siapa yang rumahnya dekat Jalan Sahabat? Jalan Sahabat, ada nggak yang rumahnya dekat Jalan Sahabat? Nggak ada ya? Nah, beliau ya guru Quran, namanya Bu Sutarti, panggilannya Bu Tati juga, wafat tanggal 13 Juni 2020 ya, karena sakit. Nah, nanti kita doakan juga. Kalau ini siapa? Siapa? Oh, yang anaknya Pak Musodik. Ya, anaknya Pak Ahmad Musodik ya. Namanya Mas Falah Izi ya. Mas Izi, panggilannya Mas Izi. Nah, beliau terkena kecelakaan ya. Jadi Allah telah menetapkan ajal ya. Beliau wafat ya, setelah mengunjungi adiknya Mbak Syahidah ya, di Magelang ya, kalau nggak salah di Magelang. Nah, ini Mas Falah Izi wafat ya. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang duluan meninggal ya. Tidak bisa dipastikan apakah yang tua lebih dahulu atau yang muda lebih dahulu. Oleh karena itu, kita semua siap-siap untuk menemui ajal menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kita doakan ya. Ikuti Pak Syukron yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم
Allahumma man ahyaitahu minna ahyaitahu minna fa ahyihi alal iman lal iman amman tawaffaitahu minna faman tawaffaitahu minna wa tawaffahu alal islam fatawaffahu alal islam Allahumma Allahumma la tahrimna ajrahu la tahrimna ajrah la tahrimna ajraha. Ya, kalau untuk Bu Guru ya kita baca la tahrimna ajraha. La tudillana ba'dahu. wala tudillana ba'dahu Wala tudillana ba'daha. wala tudillana ba'daha. Nah, kalau ajrohu untuk laki-laki, kalau perempuan hu-nya diganti ha, ya. Ba'dahu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan diganti ha menjadi ba'daha. Nah, ini doanya tadi artinya ya. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan yang mati di antara kami. Nah, sekarang pasyukron doa yang lain ini lupa nggak dimasukkan di sini. Tolong diaminkan ya. Tolong diaminkan. Allahumma ighfir lahum. Amin. Warhamhum. Afihim. Wa'anhum. Krim nuzulahum. Fawassi' mudkhalahum. Silhum bil ma'i. Wal barad. Fihim minal khataya. Kama naqaita thawbal abyadha minad danas. Allahumma a'idhhum min azabil qabri wa min azabil nar. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Ij'al quburahum hufratan min hufarin niran. Adkhilhumul jannah ma'al abrar. Birahmatika ya azizu ya ghaffar. Amin ya rabbal alamin. Minta tolong Azril. Azril tolong baca Azril. Ya, Pak. Tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda kecil. Tanda kiamat sudah dekat. 1. Ilmu agama dianggap tidak penting. 2. Wanita perempuan lebih merajalela banyak dan mudah didapat. 3. Jumlah wanita atau perempuan lebih banyak daripada laki. 4. Banyak terjadi gempa bumi. 5. Banyak pembunuhan. 6. Banyak yang mau bunuh diri.
Tanda kiamat. Gantian sekarang. Abdillah, yuk Abdillah. Baca. Yang Tanda besar. Tanda-tanda besar. tanda-tanda besar. Tanda kiamat sangat dekat, hampir tiba. 1. Matahari terbit dari barat. 2. Muncul binatang berbicara. 3. Adanya Yajud dan Majud. 4. Munculnya Dajjal. 5. Adanya Imam Mahdi. 6. Merusakan Ka'bah. 7. Lenyapnya Al-Quran. 8. Seluruh manusia kufur. Ya, kufur artinya apa? Kufur kafir, ya. Nah, ini ada di buku halaman 18 ya. Di buku halaman 18. Ini buku halaman 18. 19, 18, 19 ya. Lanjut. Al-Yaumul Akhir, nama lain dari hari akhir apa saja? Yang pertama Yaumuz Zalzalah. Ya, ini ada di buku hari terjadi goncangan yang dahsyat. Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan atau hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar. Apa? Orang meninggal. Yang meninggal dibangkitkan oleh Allah, ya. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya sesudah dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan. Kemudian Yaumul Fasl, hari keputusan atau pemisahan, ya. Jadi ada yang diputuskan masuk surga, ada yang diputuskan masuk neraka. Yaumul Wa'id, hari pelaksanaan ancaman. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Al-Qari'ah, As-Sa'ah. Nah, ini nama lain hari akhir, ya. Ya, jadi ada malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Siapakah nama malaikatnya? Israfil, ya, malaikat Israfil. Coba tolong baca Arkan. Arkan tolong baca dong. Dan sangkala pun ditutup, maka matilah semua. Ditiup. Oh iya. Sangkakala pun ditiup. Dan sangkala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditutup sekali lagi. Tiup. Ditiup sekali lagi sangkala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. Iya. Selanjutnya tolong baca sama-sama, ya, surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allahumma yakun nasu kalfarasina basul takunul jibalu Ya, tolong dibacakan artinya. Razi, Razi muncul wajahnya Razi. Baca Razi. Kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, terima kasih. Siapa yang tahu aneh-aneh apa sih aneh-aneh? Halo? Kupu-kupu. Ada yang lain? debu. Kunang-kunang bukan, Pak? Jadi ada beberapa arti ya. Aneh-aneh itu ada yang mengatakan seperti rayap, kemudian terbang, ya. Jadi dengan guncangan itu terpental dari darat ke atas, ya, seperti laron atau yang dari rayap itu kan kalau dari rayap kemudian dia bersayap menjadi laron. Jadi dari bumi terus bisa terbang. Nah, itu ada yang mengartikan aneh-aneh itu seperti laron yang dari rayap. Jadi karena guncangan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, itu juga manusia dari dataran buminya dia terpental tinggi, ya, seperti terbang dari daratan bumi. Ya, itu saking kerasnya goncangannya. Siapa lagi yang baca ya? Tolong Atifa, siapa nih? Atifa siapa? Marisa ya? Tolong Atifa. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Surat Muhammad ayat 18. Ya, ada di buku halaman 16 ya. Itu juz 26 ya kan ya? Nah, jadi teman-teman, Allah akan meminta jawaban tanggung jawab kita, ya. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, semua bangun dari kubur, ya, hidup kembali, ya. Ada yang bangunnya bisa berdiri, tapi ada yang tidak bisa berdiri, jalannya ngesot. Bahkan ada yang jalannya dengan mukanya di bawah. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Ada yang tidak bisa. Ya. Ya, na'udzubillah min dzalik, ada yang merangkak. Nah, itu tergantung amal perbuatannya.
dipanggil untuk kumpul ya oleh malaikat yang memanggil. Kemudian sesungguhnya tanda-tandanya sudah ada ya. Nah, inilah yang tadi Pak Syukron sebutkan akan menjawab. Tolong Yasmin baca artinya Yasmin. Kenapa? Baca artinya. Bentar. Pada hari ini kami tutup mulut. Pada hari ini kami tutup mulut dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Ya. Mereka usahakan artinya mereka perbuat, mereka lakukan. Jadi tangan kita berbicara, kaki kita memberi kesaksian, ya, tapi mulut kita terkunci ya karena yang menjawab adalah anggota badan yang lainnya. Kalau kita berbuat melaksanakan perintah Allah, ya, maka anggota tubuh kita memberikan kesaksian kita orang yang rajin ibadah, rajin sholat, ya. Tapi kalau sebaliknya, maka tubuh kita akan menjawab bahwa kita pernah berbuat ini, pernah berbuat itu, ya. Jangan sampai perbuatan yang tidak baik yang dilaporkan kepada Allah. Bagaimana perilaku beriman kepada Allah dan hari akhir? Ya. Tolong dibaca Takiyah. Takiyah, tolong baca dong Takiyah. Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Berlaku memberi kepada hari akhir surat At-Taubat ayat 18. Ya, terima kasih. Jadi yang harus kita lakukan kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memakmurkan masjid diantaranya ya dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya seperti itu. Anis, tolong baca Anis. Pak, baca yang mana Pak? Artinya? Artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Ya, Pak Syukron yakin ini ya. Teman-teman di SD Tekro rajin membaca Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Artinya tidak hanya membaca, tapi juga mengamalkan perintah atau ajaran yang ada di Al-Quran. Ya. Ini akan mendapatkan syafaat atau pembelaan dari Al-Quran. Ya. Nah, kalau kita beriman kepada hari kiamat, maka kita buktikan dengan rajin membaca Al-Quran.
Ini contoh memakmurkan masjid ya tadi. Selanjutnya Pak Syukro minta tolong. Keiska. Wajahnya belum kelihatan Keiska. Keiska, where are you? Bisa tolong bacakan Keiska? Ada ya? Dulu deh. Hulwa dulu, hulwa. Ya, Pak. Ya, tolong baca artinya hulwa. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi, yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta maaf, dan memerdekakan hamba sahaya. Janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaannya dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita beriman, jadi tidak hanya iman kepada hari akhir ya, ini mencakup 6 rukun iman yang tadi disebutkan di awal. Maka kita harus banyak berbuat baik ya. Di sini yang menarik disebutkan sholat dan menunaikan zakat itu adanya di tengah. Diawali dengan apa? Berbuat baik kepada saudara-saudara yang di sekitar kita ya. Menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, ya, membantu musafir, memberi bantuan kepada orang yang minta-minta, terus memerdekakan hamba sahaya, baru tengah-tengahnya sholat. Nah, ini langsung artinya saja. Coba Syafi Alif, tolong bacain dong. Dari awal. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan di akhirat, dan menutupi aib seorang muslim. Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Iya. Jadi banyak berbuat baik ya. Jangan membuka aib orang lain ya, membicarakan keburukan orang. Ya. Supaya keburukan kita juga ditutupi ya, dirahasiakan oleh Allah ya. Nah, ini bentuk kepeduliannya juga di masa COVID. Minta tolong Rafif, bacain artinya. Tinggal beberapa saat lagi. Sesungguhnya telah
ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Ya, jadi buktikan kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir dengan mengikuti contoh yang baik yang ada pada Rasulullah SAW, ya, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada contoh nih. Dia melihat petani, ya, meskipun petani itu miskin, tapi dia menerima tamu dengan baik, ya. Dokter ini menjadi tamu, kemudian dia memperhatikan bahwa petani ini meskipun miskin kok menghormati tamu, menjamu atau memberi minum atau memberi makanan, ya mungkin, ya. Sehingga dia masuk Islam karena ketertarikannya, kemudian dia mempelajari Islam, ya, sampai masuk Islam. Kemudian dia mengajak orang yang lain masuk Islam juga. Nih, tolong bantu juga Emily. Emily. Ya Pak. Dari Abu Hurairah, dari Abu radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memulihkan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memulihkan tamunya. Memuliakan, ya. Memuliakan tamunya. Baik, terima kasih Emily. Jadi buktikan bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir dengan berkata yang baik atau diam kalau tidak bisa berkata yang baik. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ya, seperti contoh tadi itu. Ini yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan. Tolong Farhan tolong bacain Farhan. Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Baik. Jadi kalau orang yang curang, dia berarti tidak beriman kepada hari akhir, ya. Tolong Hasna, baca Hasna. Artinya, Pak. Iya. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka.
Jadi jangan berkata kasar, ya, tidak menghormati orang tua. Jadi kalau orang yang berkata kasar kepada orang tua sama juga tidak percaya adanya hari akhir. Ya, karena akan mendapatkan balasan. Ingatlah bahwa orang tua kita adalah pintu surga yang paling tengah yang adanya di dunia menjadi pintu surga kita. Ya. Dengan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, maka pintu surga itu dibukakan oleh Allah, ya, untuk memudahkan kita masuk surga. Ini gambaran ini nanti dibaca ya di PDF. Pak Syukron kirim PDF ke Google Classroom. Jadi sesudah dunia hancur, kemudian kita dibangkitkan lagi, kemudian ada dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada syafaat supaya umat Nabi Muhammad segera dihisab, ya. Kemudian diberikan catatan amal, ditimbang, diberi air telaga Kausar bagi umat Nabi Muhammad, kemudian mendapatkan ujian melewati sirat, ya, di atas neraka. Bagi orang-orang yang beriman, insya Allah selamat. Kemudian dari sirat itu, ya, akan menuju surga. Ini nama-nama hari akhir. Kalau di buku jumlahnya di Al-Quran itu disebutkan ada 32. Tapi Pak Syukron baru menginventarisir 25. Sini nggak cukup kalau 32. Tugas hari ini, tadi kan sudah disebutkan ya, apa yang harus kamu lakukan. Tulis 5 yang harus kamu lakukan dan tulis 5 yang tidak boleh kamu lakukan. Ya, tidak di-upload. Ya, tulis di buku tulis tapi tidak di-upload. Kemudian baca buku PAI-nya halaman 13 sampai 21. Tulis apa dikerjakan halaman 22, tidak di-upload. Baik. Dari Pak Syukron cukup. Mungkin Bu Suci ada yang ingin disampaikan atau foto dulu, foto boleh. Mohon maaf kelewatan waktunya. Silakan Bu Suci. Ya Pak, yang PH-nya belum? Siapa Pak? Oh iya ya. Tadi Pak Syukron belum ngecek yang terakhir, tapi yang kelas 6A kalau nggak salah sih udah semua ya. Sudah, siapa Pak. Terakhir yang ini kelas 6A? Waduh, lupa nggak ngeliat tadi. Iya, udah diingatkan. Kelas 6B sudah? Sudah, 6B udah semua. Nama yang terakhir itu siapa ya? Khadijah. Ya? Khadijah. Udah. Udah. Khadijah udah perbaikan. Oke, baik Pak. Udah cukup sekian. Boleh yang mau difoto, Bu? Bentar, Pak. Lagi dipakai itu. Oh ya. Handphonenya lagi dipakai. Saya nggak bisa screenshot di sini. Oh iya. Baik. Pak Syukron juga. Ini laptopnya beda ini. Laptop minjem. Boleh teman-teman ya. Udah direkam kok, Pak. Oh, udah direkam ya?
Iya, Oh, nanti iya. di YouTube. Alhamdulillah. Berarti bisa di-share nanti Bu ya? Ya, nanti setelah diolah dulu ya Pak. Oh iya, iya. Berikutnya halaman 2. Ini gimana nih? Nggak sengaja kepencet. Ya, gimana sih? Baik. Cukup. Terima kasih Bu Suci. Ya Pak. Ya, teman-teman terima kasih. Doa dulu ya. Tadi yang belum siapa ya? Yang mimpin doa Nada. Nada silahkan mimpin doa. Istiadat dan bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nada. Teman-teman, mohon maaf ya waktunya lewat. Terima kasih.